Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Safira. Di sini saya akan membahas kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. 1. Kerajaan Demak. Secara geografis, kota ini berada di Demak Pusat. Kerajaan Demak dikelilingi oleh beberapa sungai, antara lain Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Kehidupan politik, Raja pertama Demak adalah Raden Fatah. Ia memerintah kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518. Raja kedua adalah Patih Unus dan raja ketiga adalah Raden Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Kehidupan ekonomi, sebagai kerajaan yang terletak di wilayah pesisir, kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan maritim. Selain mengembangkan sektor perdagangan maritim, kerajaan Demak juga mengembangkan sektor perdagangan agraris. Beras merupakan komoditas utama perdagangan kerajaan Demak. Kehidupan agama, mayoritas masyarakat Demak beragama Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Selain itu, Wali Songo turut berpengaruh dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sosial budaya, Sunan Kalijaga mengembangkan tradisi sekaten yang sampai saat ini masih diselenggarakan di wilayah Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. 2. Kerajaan Pajang. Pada perkembangannya, kerajaan Pajang berhasil memperluas wilayah hingga daerah pesisir utara seperti Jepara dan Pati. Kehidupan politik, raja pertama adalah Joko Tingkir atau dikenal dengan Sunan Hadiwijaya. Raja kedua dipimpin oleh Arya Pangiri pada tahun 1583 dan raja ketiga bergelar Sultan Prabu Wijaya pada 1587. Kehidupan ekonomi, Kerajaan Pajang merupakan kerajaan bercorak agraris. Penghasilan utama masyarakat Pajang berasal dari sektor pertanian. Kerajaan Pajang berhasil menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan mengekspor beras ke wilayah lain. Selain itu, masyarakat sudah menggunakan uang dalam transaksi jual beli. Kehidupan agama di kerajaan Pajang masih terpengaruh oleh kerajaan Demak. Keberadaan para wali di kerajaan tidak hanya sebatas urusan agama, tetapi urusan pemerintahan kerajaan. Kehidupan sosial budaya, secara sistem dan struktur sosial masyarakat Pajang tidak jauh berbeda dengan masyarakat Demak. Budaya Islam di kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. 3. Kerajaan Mataram. Kondisi geografis kerajaan Mataram terletak di alas Mentaok yang lebih dikenal dengan nama Kota Gede. Wilayah Kota Gede terletak di pedalaman Jawa bagian tengah. Kehidupan politik, pada tahun 1556 Ki Ageng Pamanahan mendirikan kerajaan Mataram dan memerintah hingga 1575. Kekuasaan kemudian dipegang oleh putranya Panembahan Senopati pada 1584 sampai 1601. Sepeninggalan Panembahan Senopati, tahta Mataram beralih kepada raja-raja setelahnya, yaitu Mas Jolang dan Raden Mas Jatmiko. Selanjutnya, pada 1757, dua wilayah tersebut terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Mangkunagara serta Kesultanan Yogyakarta. Kehidupan ekonomi, selain bergerak dalam sektor pertanian, perekonomian di kerajaan Mataram juga bergantung pada sektor perdagangan. Komoditas unggulan Mataram adalah beras. Hasil-hasil bumi lain yang diproduksi Mataram adalah gula, kapas, kelapa, dan palawija. 4. Kehidupan agama, nilai-nilai Islam yang berkembang di kerajaan Mataram telah bercampur dengan kebudayaan lokal. Sultan Agung menciptakan penanggalan Jawa atau kalender dengan menggabungkan tahun Hijriah dan tahun Saka. Sultan Agung juga menulis kitab sastra Gending yang menjelaskan tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan manusia. Kehidupan sosial budaya, kehidupan bersifat feodal mewarnai masyarakat kerajaan Mataram. Struktur masyarakat Mataram terdiri atas golongan bendoro atau raja dan bangsawan, priai atau pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat.
Pada masa ini muncul tradisi grebek Maulud yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Islam. Selain itu, para pujangga Mataram menulis beberapa karya sastra, antara lain kitab Nitisruti, Nitisastro, dan Astabroto. Kerajaan Banten. Kondisi geografis, pusat kerajaan Banten terletak di Wahanten Girang, Banten Girang, sebelah barat kota Serang saat ini. Kehidupan politik. Raja pertama kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1570. Raja kedua adalah Maulana Yusuf, memerintah pada 1570 sampai 1580. Raja ketiga Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa, memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Dalam kehidupan ekonomi, pelabuhan yang ramai sangat menguntungkan bagi perekonomian kerajaan Banten. Dalam bidang agraris, kerajaan Banten mengembangkan pertanian sawah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Untuk mendukung sistem pertanian, Sultan Agung Tirtayasa membangun sistem irigasi besar-besaran. Kehidupan agama. Maulana Hasanuddin membuat 3 perubahan penting. 3 perubahan tersebut adalah perubahan dalam bidang politik, perubahan dalam bidang kebudayaan, dan perubahan dalam bidang ekonomi. Kehidupan sosial budaya. Islam turut mempengaruhi perkembangan budaya di Banten, terutama dalam bidang arsitektur. Pengaruh tersebut terlihat pada bangunan-bangunan yang bernuansa Islami. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Banten juga memiliki sebuah istana bernama Keraton Surosowan. Keraton Surosowan merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan Banten dan keluarganya. Kerajaan Cirebon. Kondisi geografis. Dalam Suma Oriental, Taumepires mencatat bahwa pada 1513 Cirebon merupakan bagian kerajaan Demak. Ramainya perdagangan di Cirebon tidak terlepas dari letak geografisnya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Cirebon berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara. Kehidupan politik. Peninggalan Syarif Hidayatullah, kerajaan Cirebon dipimpin oleh cucu Syarif Hidayatullah, yaitu Panembahan Ratu. Hubungan tersebut terlihat pada pernikahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 dengan kakak Panembahan Ratu, yaitu Ratu Ayu Sakluh. Pada 1677, kerajaan Cirebon terpecah menjadi 3 pecahan, yaitu Martawijaya, Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada akhir abad 17, kerajaan Cirebon mengalami kemunduran akibat perkembangan kekuasaan VOC. Pada 7 Januari 1681, kerajaan Cirebon dipaksa menandatangani perjanjian oleh VOC. Kerajaan Cirebon pada 8 September 1688, penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan oleh VOC. Sejak 1697, wilayah Keraton Kasepuhan dan Keraton Kaanoman tersebut terbagi lagi menjadi Kacirebonan dan Keprambonan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Cirebon memanfaatkan pelabuhan sebagai penunjang sektor perekonomiannya. Melalui kontak perdagangan dengan bangsa lain, masyarakat Cirebon mengenal barang-barang ekspor. Komoditas utama masyarakat Cirebon antara lain lada, beras, kayu, dan gula. Kehidupan agama. Penyebaran Islam di Cirebon dilakukan oleh Syarif Hidayatullah bersama Haji Abdullah, Imam atau Pangeran Cakrabumi di Gunung Sambung pada 1470. Salah satu bukti perkembangan Islam di Cirebon pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah adalah pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa di sebelah barat alun-alun Keraton Pangkuwati. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan Cirebon juga dipercaya menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dibuktikan dengan perkembangan ajaran tasawuf dan tarekat
tarekat-tarekat Islam seperti Kubrawiyah, Qadiriyah, Satariyah, dan Tijaniyah di wilayah Cirebon. Selain itu ditemukan beberapa karya sastra yang memberi gambaran tentang keberadaan kerajaan Cirebon. Beberapa karya sastra tersebut yaitu Nagara Kertabumi yang ditulis oleh Pangeran Wangsekerta, Purwakarta Caruban Nagari ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon, dan Babad Cirebon yang ditulis oleh Ki Marti Asih pada abad ke-18. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.